Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nur Aini dengan NIM 210354149 sebagai moderator dan Priscilla Amanda dengan NIM 210354145 sebagai pemateri. Hari ini kami akan membahas tentang sistem koordinasi dan sistem reproduksi. 1. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Macam-macam sistem koordinasi. Sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Sistem saraf. Sistem saraf tersebut dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sel saraf. Sistem saraf pusat. Sistem saraf ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya adalah sumsum tulang belakang yang berperan dalam gerak refleks dan menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan menerima rangsangan dari luar tubuh dan menyampaikannya ke otak. Sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat atau ketika mencerna makanan. Sel saraf. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Pada sel saraf terdapat 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan ada sinapsis yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls ke sel saraf lain, efektor, maupun ke organ tubuh. Sistem indera. Sistem ini terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat peka terhadap rangsangan yang disebut reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Yang terakhir ada sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya, mengatur jumlah cairan di tubuh, kecepatan pernapasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita, hingga mengatur perasaan atau mood kita. Endokrin mengandung hormon yang dihasilkan dari organ bernama kelenjar. Hormon yang dihasilkan pada endokrin akan disalurkan ke bagian organ tubuh lain yang menjadi tujuannya lewat sirkulasi darah kita. Kerja sistem endokrin di bawah perintah saraf, dan sistem inilah yang menentukan kapan kelenjar harus memproduksi hormon dan kapan melepaskannya.
Proses kerja pada sistem endokrin cenderung lebih lambat dalam mengatur aktivitas yang terjadi di tubuh kita. Materi selanjutnya tentang sistem reproduksi akan dijelaskan oleh Priscilia Amanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Pengertian sistem reproduksi. Tolong moderator. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feronom juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi di pria dan wanita. Pertama, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdapat dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdapat penis dan skortum, sedangkan bagian dalam, 1. testis, 2. saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan saluran ejaculatorius. Yang ketiga, kelenjar aksesoris. Terdapat juga 3 bagian, yaitu vesika seminalis, 2 kelenjar prostat, dan 3 kelenjar bulboretral. Fungsi dari bagian reproduksi pria. Pertama adalah kandung kemih. Kandung kemih menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Kandung kemih dapat menampung urin sebanyak 400-600 ml. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang ketiga, vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi memproduksi sekaligus menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi cairan mani. 4. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. 5. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi membantu menetralkan keasaman di uretra untuk mempersiapkan ejakulasi, membantu membuat air mani menjadi ke lingkungan yang cocok untuk sperma. 6. Epididymis. Epididymis berfungsi untuk memungkinkan urin atau mani keluar dari tubuh. Epididymis berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. 7. Saluran uretra. Saluran uretra berfungsi memungkinkan urin atau mani untuk keluar dari tubuh. Dan terakhir adalah testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma atau hormon testosteron. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri atas ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, serviks, dan vagina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari bagian sistem reproduksi wanita. 1. Ovarium. Fungsi dari ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi untuk tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim dan ovulasi sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang ketiga, infundibulum adalah tempat melekatnya fimbriae. Keempat, uterus atau rahim. Berfungsi untuk memberikan makan atau menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang kelima adalah endometrium. Berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan sel telur. Yang keenam, serviks. Berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Dan yang ketujuh, vagina. Berfungsi untuk sebagai jalan keluar bayi saat persalinan. Gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Gangguan dan penyakit yang pertama adalah prostat. Prostat adalah peradangan pada prostat atau uretra. Yang kedua, kanker serviks. Kanker yang terjadi pada leher rahim yang diakibatkan oleh virus.
Yang ketiga adalah endometriosis yang terdapat pada jaringan di luar rahim, biasanya disertai dengan infertilisasi. Yang keempat adalah infertilisasi, yaitu ketidakmampuannya seorang pria atau wanita untuk menghasilkan keturunan. Yang kelima, sifilis, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan yang keenam adalah gonorrhea, yaitu infeksi akut yang menyerang selaput lendir dari uretra, serviks, rektum, dan lain-lain yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Dan yang terakhir adalah infeksi trichomonas, yaitu infeksi umum yang terus-menerus di saluran kencing perempuan yang diakibatkan protozoa Trichomonas vaginalis. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.